itu bahkan sejak bulan Rajab itu kan ada doa ya, Iya, doa. yang sering dilantunkan oleh kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa 3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk berdoa. Agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Unilak Podcast. Halo Sobat Unilak, hari ini masih bersama dengan saya, An-Nafi Muja. Nah, tidak terasa di tahun ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Oleh karena itu, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih kita sebagai umat muslim, sebagai mahasiswa, sekaligus dosen, juga sebagai masyarakat biasa untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, sudah ada di depan saya, yaitu Ustadz Dr. Insinyur Eno Suwarno MSI, sekaligus Dekan Fakultas Kehutanan dan Sains Universitas Lancang Kuning. Halo Pak Ustadz Eno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ustadz, mungkin boleh lebih dahulu nih kita menyapa sobat-sobat Unila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat-sobat Unilak, ya di akhir bulan Sya'ban ini Unilak menyapa kepada sobat-sobat semua. Saya kira dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, sangat baik gitu apabila kita memulainya dengan menambah wawasan tentang bagaimana kita bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eno. Nah, Pak Ustadz, mungkin nih pertanyaan pertama nih, gimana sih kita sebagai seorang muslim bersikap dalam menyambut bulan Ramadan? Oh, baik. Sebetulnya para kiai, para ulama, para ustadz itu sudah sering ya menyampaikan kepada kita, di mana dasarnya adalah hadis ya, yang intinya mengajak kepada kaum muslimin dan wabil khusus orang-orang beriman untuk bergembira ya ketika menyambut bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Baik, Bapak. Ya. Tadi dijelaskan tentang keutamaannya nih Pak. Mungkin keutamaan dari bulan Ramadan itu seperti apa sih Pak? Banyak sekali ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan ajaran Islam, di mana ajaran Islam ini kan pedomannya adalah Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sekaligus juga dengan memberikan pedoman hidup ya, dan pedoman hidup bagi orang-orang muslim adalah Al-Quran. Nah, segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Iya, benar. Salah satunya adalah bulan Ramadan, karena di dalam Al-Quran juga diterangkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Nah, sementara Al-Qur'an ini adalah firman-firman Allah yang menjadi petunjuk bagaimana ketika manusia diturunkan ke dunia itu sejalan dengan apa yang penciptanya kehendaki, walaupun nanti di dunia itu akan diuji, ya, tetapi sudah diberikan tata cara bagaimana agar lulus ujian itu. Kisi-kisi ya Pak? Iya, yaitu di dalam Al-Quran. Untuk apa? Ujungnya menjadi al-muflihun, yaitu orang yang sukses dalam menjalani ujian itu. Ya, setelah nanti akhirnya kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi cukup Ya, banyak ya keutamaan bulan Ramadan, ya, terutama sebagai bulan di mana diturunkannya turunnya Al-Quran. Al-Quran. Ya, Nah, kita nih bulan Ramadan itu kan identik dengan namanya bulan puasa nih, Pak. ya. Sebagai seorang mahasiswa juga sebagai dosen di lingkungan universitas nih, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Oh iya, jadi kebiasaan masyarakat Muslim ya, ketika mau memasuki bulan Ramadan, itu bahkan sejak bulan Rajab itu kan ada doa ya, Iya, doa yang ya. sering dilantunkan oleh kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab, Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan gitu ya. Mm. Jadi itu menunjukkan bahwa 3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk berdoa Berdoa. agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian ketika sudah mendekati Ramadan itu biasanya ada acara Tarhib Ramadan. Tarhim Ramadan. Jadi itu Tarhib itu adalah penyambutan sekaligus juga memberikan pembekalan dari aspek pengetahuan ya, bagaimana misalnya tentang fikih Ramadan, kemudian juga persiapan fisik gitu ya, Fisik. itu juga dijelaskan, juga termasuk kalau bisa secara finansial juga sudah disiapkan, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan itu bisa lebih fokus ya, mengikuti seluruh agenda ibadah-ibadah yang luar biasa nilainya selama bulan Ramadan itu gitu. Baik, terima Ya. kasih Bapak. Kan Ya. bulan Ramadan ini kan bulannya orang-orang Islam berburu pahala ya Pak. Iya, Tentu iya. harus siap fisik dan juga siap secara finansial. Iya, Pak, betul. mungkin boleh dijelaskan lagi nih Pak, persiapan Iya. secara fisik dan finansial itu tuh seperti apa Pak? Ya, jadi persiapan fisik itu intinya bagaimana supaya ketika menjalani puasa di bulan Ramadan itu tidak sakit, Tidak sakit. ya. Bahkan kalau bisa juga tidak lemes, tidak loyo begitu. Maka kebiasaan orang-orang terdahulu ya, biasanya seperti misalnya hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah itu paling banyak melakukan puasa sunat itu di bulan Sya'ban. Sya'ban, Ya, sebelum Ramadan ya, sebelum Pak. Ramadan. Artinya itu merupakan satu bentuk persiapan agar ketika bulan Ramadan masuk itu sudah biasa puasa. Latihan. Latihan. Nah, oleh karena itu bagusnya kita sebelum Ramadan itu bagi yang sudah biasa misalnya puasa Senin Kamis itu bagus dilaksanakan. Bagi yang tidak terbiasa bagusnya juga melakukan puasa dulu di bulan Sya'ban itu beberapa hari. Itu tidak harus selalu Senin Kamis. Sebetulnya di situ bisa hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tidak harus mengikuti kebiasaan puasa Senin Kamis itu. Nah, itu salah satu bentuk persiapan fisik. Jadi ada adaptasi dulu. Latihan dulu ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua ya tentu persiapan fisik ya yang lazim dilakukan ya, karena pada dasarnya Islam juga mengajarkan agar para penganutnya itu memiliki kondisi fisik yang bugar, yang sehat, yang kuat. Maka kebiasaan berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian ritme kehidupan sehari-hari yang bagus, itu tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Ya, sehingga kebiasaan hidup sehat yang sebelumnya ketika memasuki Ramadan juga akan berimbas ya kepada kondisi fisik yang sehat dan kuat. Kalau persiapan finansial ya tentunya idealnya ya, karena kita akan memasuki satu kurikulum tarbiyah Ramadan yang begitu intensif. Nah, di mana di dalamnya yang paling utama sebetulnya adalah mempelajari Al-Quran, kemudian juga melakukan sholat malam dan lain-lain gitu ya. Sehingga idealnya tidak terlalu banyak lagi disibukkan dulu dengan aktivitas keduniaan, ekonomi. Nah, maka kalau
umat Islam sudah paham, mestinya itu menabung itu bisa jadi sejak 12 bulan yang lalu, Oh, bukan di ujung-ujung. Sehingga di Ramadan bisa lebih fokus ya mm-mm. kepada bentuk-bentuk ibadah pilihan begitu. Jadi kesiapan finansial tuh biar kita fokus Biar ke ibadah, kita Pak, ya? lebih fokus, Hmm, bukannya di Ramadan malah sibuk mencari uang gitu kan. siap, siap. Ya Mungkin begitu. mungkin juga karena di bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak berbagi ya, Pak, ya. Iya, Makanya, betul sekali. Jadi kita juga pernah mendengar gitu ya dari para ustadz kita bahwa Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan itu lebih pemurah, lebih pemurah. lebih pemurah dibanding dengan di bulan-bulan yang lainnya. Mm, Di bulan lainnya aja beliau sudah pemurah sudah gitu. sangat pemurah. Ketika di bulan Ramadan itu lebih pemurah lagi. Lebih pemurah lagi ya, Pak Supaya Ustadz. bisa pemurah tentunya ada yang bisa dibagikan kan. Benar banget. Jadi harus dipersiapkan gitu apa yang akan dibagikannya itu. Begitu. Baik. Iya. Pak, mungkin bagi yang sudah telat nih Pak, belum sempat latihan puasa nih selama Iya. bulan Sya'ban. Nah, gimana Iya. nih, apa yang harus disiapkan, apalagi mahasiswa nih Pak yang harus masuk kuliah meskipun online ya, maksudnya kita di bulan ini nih Pak. Ya, mungkin minimal apa yang saya jelaskan tadi pembekalan untuk Ramadan yang akan datang. Siap, benar-benar. Jadi Karena kalau siapkan, untuk Ramadan hari besok memang sudah kasib ya Iya. persiapannya. Tapi mudah-mudahan penjelasan saya ini masih diingat ya untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya begitu ya. Baik. Nah, kalau sekarang sudah kasib ya masih tetap ya supaya tidak terjadi apa namanya kalau Kaget. kaget kalau naik pesawat itu jet lag begitu ya. Setidak-tidaknya misalnya kalau mau puasa besok ya jangan begadang misalnya nanti malamnya, kemudian sahur ya, tapi sahur juga dengan makanan yang tidak berlebihan tetapi juga tidak kurang gitu. Supaya ketika besok puasa kita masih memiliki daya tahan. Jadi yang kita khawatirkan adalah karena tidak ada persiapan maka ketika memasuki Ramadan sehari, 2 hari kuat, 3 hari kuat, lama-lama lemes bahkan jatuh sakit. Nah itu ibarat orang mau naik gunung tinggi tanpa persiapan gitu. Capek sendiri ya Pak. Capek sendiri gitu. Oke. Pak, mungkin hikmah terbesar dari ibadah puasa ini apa sih Pak bagi umat Islam? Ya, kan makna dari siam gitu ya, makna dari puasa itu sebetulnya intinya menahan. Nah, menahan diri. Yang pertama kalau secara fisik itu kan menahan diri itu maksudnya menahan diri dari makan, minum dan hal-hal fisik biologis yang menyebabkan batal puasa kita secara zohiriyah ya, secara syariat gitu. Dari situ saja itu juga sudah mendapatkan manfaat ya, karena kata Rasulullah juga beliau mengatakan sumutasihu ya. Jadi kalau ingin sehat, salah satu caranya adalah menjalankan kebiasaan berpuasa. Nah kemudian yang kedua menahan diri dari hal yang lebih tinggi sebenarnya, yaitu misalnya dari kebiasaan berprasangka buruk, kebiasaan berkata-kata kasar, berkata-kata yang membuat orang lain menjadi tersinggung, menghina, berbohong. Nah itu harus ditahan. Bahkan walaupun misalnya perkataan itu baik, tetapi ketika melihat situasi dan kondisi psikis orang itu, misalnya kalau itu disampaikan menyebabkan berdampak buruk kepada orang itu, kita harus bisa menahannya juga begitu, karena pada intinya saum itu adalah menahan. Bukan hanya menahan dari yang haram ya, termasuk menahan dari yang halal. Yang halal juga. Jadi ya mencari posisi yang paling tepat, yang paling pas, yang paling bagus, yang paling berkualitas gitu. Di antara sekian yang dibolehkan, tetapi ada yang bernilai tinggi gitu ya. Antara lain dengan cara menahan diri itu.
Kemudian yang berikutnya menahan bahkan sampai kepada level marah gitu ya. Walaupun mungkin ada gitu hal yang bisa membuat kita marah, tapi kita berusaha menahannya. Kemudian juga menahan dari iri dengki, prasangka buruk, dan yang paling tinggi sebetulnya menahan dari kecenderungan-kecenderungan yang membatalkan akidah kita atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Membatalkan akidah itu seperti apa? Ya, memang ini levelnya sudah tinggi sekali. Seperti misalnya Rasulullah pernah mengatakan orang ria gitu ya. Iya. Orang ria itu sebetulnya kalau mungkin bagi kalangan sufi itu sudah masuk ke dalam kategori mensyarikatkan Allah. Itu kan berat sekali ya. Iya, benar-benar sangat berat. Ya, sombong itu juga begitu. Nah, jadi semuanya itu harus serba disandarkan kepada Allah, untuk Allah yang memiliki, kita tidak punya apa-apa. Nah, itu yang levelnya sudah tinggi sekali. Tentu tidak dengan serta-merta kita bisa mencapai derajat itu, tapi kita melalui puasa ini berlatih. Seperti itu ya. Jadi mungkin Sobat Unilak nih yang mungkin di hari-hari biasa kita sudah melakukan yang baik ya. Nah, di bulan puasa ini yang baik kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik, dan kalau bisa yang terbaik di puncaknya kebaikan ya Pak ya. Betul. Nah, selain menahan lapar dan haus nih Pak, kira-kira apa aja nih amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan puasa? Ya, bulan Ramadan ini juga dikenal sebagai Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, begitu ya. Dan tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa kemuliaan segala sesuatu itu oleh Allah dihubungkan dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, sebagaimana juga Rasulullah dan para sahabat lakukan, kebiasaan utama untuk mengisi Ramadan itu adalah membaca dan tadabbur Quran. Jadi bukan hanya sekedar tilawah gitu ya, membaca hingga khatam, tapi tanpa mengerti apa isinya. Nah, idealnya yang namanya Al-Quran sebagai hudalinas, sebagai petunjuk, ya harus difahami. Yang kemudian setelah difahami tentu dilaksanakan, diimplementasikan. Itu namanya tadabbur. Jadi membacanya harus pelan-pelan kalau ingin sampai kepada tingkatan kita paham begitu. Nah, itu yang Rasulullah dan para sahabat lakukan. Kemudian berikutnya memang memperbanyak amal-amal ibadah ya, seperti sholat ya, sholat sunat malam hari itu, tarawih ya, kemudian juga sedekah, kemudian zikir, doa. Di samping tentu ajaran Islam kita sebetulnya bukan hanya sebatas melakukan amal-amal ibadah mahdoh seperti itu ya, termasuk juga aktivitas lainnya ya, apabila itu diniatkan karena Allah dan juga berupa aktivitas yang baik, itu juga masuk ibadah, seperti kuliah gitu ya, kemudian juga berolahraga, membantu pekerjaan orang tua, membantu pekerjaan istri, suami, bekerja di kebun, itu juga sebetulnya bagian dari ibadah yang namanya ghairu mahdoh ya. Jadi jangan dipisahkan, seolah-olah kita melalui ajaran Islam itu hanya akan diarahkan menjadi ahli ibadah yang seperti tadi itu saja. Padahal kan masih banyak aktivitas yang harus dijalani oleh manusia itu, tapi semua itu tetap bisa menjadi ibadah begitu. Jadi harus proporsional begitu. Baik Pak. Pak tadi dijelaskan kita membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, kita juga harus mentadaburinya. Nah, kalau misalkan di bulan Ramadan ini tuh kita membaca sampai khatam, atau lebih bagus
mentadaburinya tapi kita tidak sampai pada khatam gitu. Seperti apa itu Pak Ustadz? Ya, mungkin bisa mengambil jalan tengah, Jalan tengah. dari kedua pendekatan tadi ya. Jadi ada target yang sifatnya menghatamkan Quran, itu bisa membacanya dengan target-target misalnya per hari 1 juz, 2 juz, itu berarti membacanya cepat gitu ya. Apakah itu dilakukan misalnya di pagi hari gitu ya, atau siang hari, terserah ya, diatur saja waktunya. Kemudian ada waktu lain yang secara khusus digunakan untuk tadabur, begitu. Karena kalau untuk tadabur ini memang lama dia. Mungkin dalam 1 hari itu, apalagi kalau sampai membaca tafsirnya, gitu ya, kitab tafsirnya, belum tentu 1 hari selesai satu surat. Satu surah ya. Padahal surat di dalam Al-Quran itu kan ada 114 ya. Cukup sangat banyak, nggak cukup jadi ya Pak. nggak cukup waktu bulan Ramadan. Jadi dibuat 2 target aja. Ada target untuk menghatamkan, ada juga target untuk tadabur, begitu. Mungkin boleh juga sambil dengerin ceramah-ceramah di masjid gitu Pak. Bisa juga, betul. Misalnya ada kajian Al-Quran berupa kajian tafsir. Nah, itu bagian dari ini juga, tadabur ya, upaya untuk memahami. Baik, terima kasih Pak. Mm. Pak, kita sering mendengarkan Pak, kalau di bulan puasa itu kita sebagai mahasiswa, mungkin sebagai dosen juga, sebagai manusia pada umumnya, biasanya kan ngantuk, males saat berpuasa. Bahkan ada yang bilang ibadahnya orang puasa itu adalah tidur. Nah, itu pendapat Pak Ustadz seperti apa? Tidur yang seperti apa sih Pak yang dimaksud sebagai ibadah yang baik? Ya, memang kecenderungannya seperti itu ya. Karena ini berangkat dari persiapan yang tidak maksimal, sehingga perubahan kebiasaan biologis ya, itu menyebabkan juga perubahan kecenderungan Kebiasaan fisik kita. Misalnya kan kita tidak biasa makan sebelum subuh ya. Iya, benar. Nah, ini di bulan Ramadan justru kita harus memindahkan waktu makan pagi ke waktunya menjadi sebelum subuh, yang namanya sahur gitu kan. Habis makan orang biasanya memang ngantuk tuh. Tidur. Ya, nah kemudian memang karena kita sudah tahu bahwa kecenderungannya metabolisme alat-alat pencernaan ini ketika sedang bekerja itu pada kebanyakan orang itu menyebabkan ngantuk. Maka cara mengatasinya tentu ya setelah sholat subuh, kalau menurut saya harus ada aktivitas yang bisa mengalahkan rasa ngantuk itu gitu. Sebab kalau misalnya dengan aktivitas zikir saja, baca Quran saja itu bisa ngantuk. Jadi kalau menurut saya harus divariasikan. Kecuali bagi orang-orang yang sudah terlatih mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang setelah makan gitu kemudian tidur, ya dilawan gitu dengan aktivitas fisik gitu. Nanti setelah hilang ngantuknya baru dilanjutkan misalnya dengan membaca Quran dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa juga ibadah gitu ya. Memang itu tidak salah ya. Salah, artinya argo pahala dari Allah ya kepada orang beriman yang sedang melaksanakan puasa itu jalan terus pahalanya walaupun dia itu sedang tidur begitu. Cuman mungkin jangan kita itu mindsetnya diarahkan kepada fokus tidur Pak. Fokus tidur ya, karena ibadah itu kan levelnya bertingkat-tingkat. Bisa jadi tidur itu levelnya termasuk level ibadah yang sangat rendah gitu. Sangat rendah. Jadi ada bentuk aktivitas lain yang nilainya jauh lebih tinggi daripada tidur, begitu kan? Mungkin olahraga itu juga kan aktivitas ya, sama dengan tidur. Nah, nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada tidur. Nilai ibadahnya daripada tidur. Apalagi sampai ke level mempelajari ilmu pengetahuan, kemudian juga mempelajari Al-Quran gitu. Itu jauh lebih tinggi lagi daripada tidur. Tetapi ketika memang kondisinya sudah sangat capek gitu ya,
ya boleh diselingi dengan tidur gitu. Oke, Itu tapi bukan berarti tidur seharian ya, Pak bukan ya. berarti tidur seharian, itu tidak sesuai juga dengan tujuan kita gitu ya, menjalani ibadah Ramadan itu agar meningkat ilmu pengetahuannya kan. Nggak mungkin dengan tidur pengetahuan kita tentang Al-Quran dan lain-lain bertambah kan. Iya, Ya, benar-benar. gitu. Ya, Jadi begitu ya Sobat Unilak, jadi nggak bisa alasan tidur karena Iya. puasa, saat apalagi tidur seharian. Tidur Iya. itu ibadah, tapi masih banyak ibadah lain yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan, gitu ya Iya. Pak Ustadz. Iya, Nah, ini sebagai dosen nih Pak Ustadz, iya. bagaimana sih tips menjalankan ibadah puasa untuk mahasiswa-mahasiswa kita? Ya, Rasulullah kan menyampaikan ya di dalam hadisnya yang berbunyi man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambih ya. Jadi artinya beliau mengatakan barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa ya di bulan Ramadan atas dasar keimanan ya, karena dorongan iman dan ihtisaban. Nah, ihtisaban ini ada dua makna ya. Mayoritas mengatakan itu katanya dengan mengharapkan pahala dari Allah gitu ya. Iya. Tapi ada satu makna lain yaitu dengan penuh perhitungan. Dengan penuh perhitungan. Dengan perhitungan. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu gitu. Nah, kita menggarisbawahi kata ihtisaban itu. Ihtisaban. Artinya agar tetap kita ini bisa produktif, tidak loyo gitu ya. Pikiran kita tetap misalnya terang, maka rentetan yang mengantarkan kita kepada pelaksanaan puasa itu harus ihtisaban, harus diperhitungkan baik-baik. Misalnya ketika sahur jamnya harus diatur jam berapa, kadar minumannya, kadar makanannya, jumlahnya, sehingga ketika memasuki Ramadan tidak terlalu kekenyangan gitu, atau tidak terlalu kekurangan. Iya. Itu kan penuh perhitungan artinya. Kemudian juga makanannya juga misalnya yang mempunyai nilai kalori tinggi kayak kurma atau protein yang protein tinggi gitu ya. Jadi tidak sembarangan gitu makanan minuman yang dimakan. Kemudian juga tadi kalau dirasa ngantuk ya harus ada agenda olahraganya gitu. Dan seterusnya sehingga idealnya bahkan gitu ya. Karena di dalam sejarah itu bahkan Rasulullah itu menjalani beberapa perang itu di bulan Ramadan pada saat sedang berpuasa, termasuk perang Badar itu, dan menang gitu ya. Dan menang dan mereka sedang berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa di saat bulan Ramadan pun ya di zaman Rasulullah kondisi fisik mereka tetap kuat. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi ya, rujukan bagi kita. Bagaimana ketika memasuki bulan Ramadan kita juga tetap dalam kondisi relatif prima gitu. Baik. Nah, mungkin dari Rasulullah kita juga belajar ya, puasa tuh bukan alasan kita untuk makin lemes. Iya. Dengan ihtisaban tadi namanya. Ihtisaban kata kuncinya. Dengan perhitungan-perhitungan yang baik dari pola makan, kemudian kegiatan-kegiatan itu bisa melatih diri untuk tetap fokus meski kita berpuasa. Iya. Nah, menurut Pak Ustadz nih Pak. Sebagai seorang dosen, seberapa penting sih kita membimbing memasukkan materi-materi Ramadan dalam mata kuliah itu Pak, ketika kita masuk? Oh iya, kan target akhir dari kita menjalankan puasa Ramadan ini, termasuk tentu bukan hanya puasa ya, ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah untuk mencapai derajat takwa ya. Jadi la'alakum tatakun. Nah, definisi takwa menurut para ulama adalah orang-orang yang sudah mampu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, gitu ya. Nah, untuk bisa menjalankan seluruh perintah Allah ini kan berat. Berarti harus berlatih ya. Dan untuk menjauhi yang dilarang, berarti daya kendali kita untuk tidak melakukan yang dilarang juga harus kuat. Benar-benar. Dan ini
bentuk pengajaran yang paling mendekati gitu kurikulumnya untuk mencapai derajat takwa itu ada di Ramadan ini, Ramadan. ada di puasa ini gitu. Jadi itu nilai penting Ramadan itu adalah pengendalian diri gitu ya. Baik pengendalian diri untuk memaksa tetap taat kepada Allah ya, menjalankan perintahnya itu kan berat ya, Iya, harus berat. dipaksa. Kemudian di sisi lain juga harus ngerem supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Itu juga berat. Nah, apabila level orang itu sudah sampai kepada tahap itu gitu ya, baik melalui pengajaran para ustadz maupun para dosen kepada mahasiswanya ya di dalam perkuliahan, maka itu nanti akan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa bagi negeri ini begitu. Baik. Nah, Pak, ini Ustadz apakah ada nih pesan-pesan yang ingin Ustadz sampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa kita dan juga dosen serta masyarakat muslim di lingkungan kampus? Ya, baik. Mungkin pesan ini bukan hanya ditujukan kepada para mahasiswa dan para dosen ya, dan juga seluruh sivitas akademika di Universitas Lancang Kuning, tapi juga bagi saya ya, bagi keluarga saya dan bagi siapa saja ya yang bisa mengambil manfaat. Jadi yang pertama, dasar dari seluruh amal kita itu selain niat ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Tentu niat kita itu harus semata-mata karena Allah. Juga biasanya didasari oleh pemahaman. Nah, oleh karena itu saya mengajak mari kita tingkatkan ya pemahaman kita terhadap ajaran agama kita bagi muslim, yaitu agama Islam. Nah, wabil khusus pemahaman atau pengetahuan tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Nah, setelah kita meningkat pengetahuannya, apakah itu dengan cara mengikuti pengajian misalnya, atau membaca buku, atau searching gitu ya di internet gitu ya. Maka tahap berikutnya tentu mengamalkannya. Nah, bagaimana cara mengamalkannya yang optimal? Ya, kata kuncinya tadi ya ada ihtisaban itu. Kemudian juga kita merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan para salafus saleh ya, khususnya kebiasaan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, kemudian para ulama-ulama yang soleh di masa lalu ya. Kalau ternyata beliau-beliau bisa, kenapa kita juga nggak bisa? Walaupun mungkin presentasinya berbeda ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya tentu satu sama lain kita itu harus saling mendukung. Jadi harus diciptakan budaya saling mendukung. Jadi ibadah puasa Ramadan ini bukan ibadah individual gitu ya, karena cukup berat gitu ya. Jadi harus diciptakan budaya untuk bisa saling mendukung. Bagi yang non muslim mungkin ada toleransi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat ya, di kantor-kantor, di lembaga-lembaga, di universitas, itu juga harus pimpinannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kondusif ya, sehingga target-target dan tujuan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini melalui kebijakan yang baik itu bisa tercapai. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Insinyur Eno Suwarno MSI. Ini apakah ada yang masih perlu ditambahkan lagi nih Pak? Pembahasan saya kira kita cukup ya, secara pribadi mungkin saya dan keluarga ya menyampaikan ucapan selamat memasuki bulan Ramadan ya. Semoga kita semua meraih derajat seperti yang diimpikan, karena derajat tertinggi manusia dalam pandangan Allah itu adalah derajat takwa ya. Amin. Kemudian yang kedua, kami juga mohon maaf lahir dan batin. Baik, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Selamat menyambut Ramadan. Ya, sama-sama.
Terima kasih Pak Ustadz Eno. Demikian banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Meskipun kita sudah telat nih untuk mempersiapkan Ramadan, tapi kita masih punya waktu di bulan Ramadan. Selama sebulan ini bisa kita maksimalkan dengan tips-tips yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Eno. Demikian podcast kita kali ini. Untuk informasi yang lebih lanjut, Sobat Unilak bisa melihat berbagai hal tentang Unilak di website kita unilak.ac.id, dan kemudian juga untuk Instagram kita ada @infounilak.official, TikTok kita @infounilak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita Universitas Lancang Kuning. Demikian podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Ayo kuliah di Unilak, Green, Multicultural, and Friendly Campus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.